Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kita jumpa lagi di channel ini, pastinya channel Mama Icai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan juga loncengnya, oke? Baik, pada video ini kita akan belajar materi kelas 8, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Cus, langsung aja kita mulai yuk. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Berdirinya ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dan saat ini ASEAN beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Secara geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan 2 benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki beberapa ciri. Yang pertama, compact. Compact yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya negara Kamboja. Kemudian fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu berbentuk elongated, yaitu bentuk memanjang, contohnya negara Vietnam. Dan yang terakhir yaitu berbentuk protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Kemudian secara astronomis, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari karakter masing-masing negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu negara Indonesia. Indonesia beribu kotakan Jakarta, bentuk pemerintahannya republik, kepala negara dan pemerintahannya yaitu presiden. Bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia, sedangkan agama utama ada 5 yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sedangkan penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 255,7 juta jiwa. Mata uangnya berbentuk rupiah, hari kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Secara astronomis, Indonesia terletak di garis 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, kemudian 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan letak astronomis tersebut, maka Indonesia terletak di antara 2 garis balik, yaitu 23,5 derajat lintang utara dan garis balik 23,5 derajat lintang selatan. Maka Indonesia memiliki iklim tropis. Kemudian bentang alam Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama yaitu pegunungan. Indonesia dilewati 2 deretan pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Puncak tertinggi pegunungan yang ada di Indonesia adalah Puncak Kartens yang ada di Gunung Jayawijaya di Papua dengan ketinggian 4.484 meter dari permukaan air laut. Bentang alam yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Magelang, Malang, dan Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateau. Kemudian bentang alam yang ketiga yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah di Indonesia adalah dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Bentang alam yang selanjutnya yaitu peneplain.
Peneplain adalah daerah yang semula relatif kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relatif datar. Contoh peneplain di Indonesia ada di daerah Pulau Bangka dan Belitung. Selanjutnya yaitu depresi. Depresi adalah bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah Depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan Depresi Lemah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Kemudian keadaan perairan di Indonesia meliputi laut, sungai, danau, dan air tanah. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya. Berbagai jenis ikan tersebut banyak dijumpai pada Laut Transgresi, yaitu di paparan Sunda dan paparan Sahul. Sedangkan untuk sungai yang ada di Indonesia, secara umum airnya berasal dari air hujan. Namun ada beberapa sungai yang airnya bersumber dari salju dan air hujan. Kemudian untuk danau yang ada di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air. Selain itu digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, dan perikanan darat. Kemudian untuk penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak. Kemudian adalah suku Sunda, suku Madura, dan sisanya suku bangsa lainnya. Selanjutnya yaitu perekonomian. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, serta hasil pertanian dan perikanan. Adapun impor utamanya merupakan perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang utama di Indonesia yaitu berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Adapun hasil tambang yang utama yaitu minyak bumi, batu bara, biji besi, dan biji emas. Sedangkan untuk hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaca, tembakau, nanas, dan ikan. Selanjutnya kerjasama. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Sedangkan kerjasama dalam satu kawasan atau regional dengan negara lain dalam suatu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kemudian kerjasama Indonesia yang bersifat multilateral, contohnya OPEC, Gerakan Non-Blok, dan PBB. Baik, negara yang selanjutnya yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kotakan di Bandar Sri Begawan. Pemerintahannya berbentuk kesultanan dengan kepala negara seorang sultan. Bahasa utamanya yaitu Melayu, Inggris, dan Tiongkok. Agama utamanya ada 3, yaitu Islam, Buddha, dan Kristen. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa. Mata uangnya dolar Brunei. Lagu kebangsaannya adalah Allah peliharakan Sultan. Sedangkan hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984. Secara astronomis, Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai dengan 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Akibat letak astronomis tersebut, maka Brunei Darussalam memiliki iklim tropis. Sedangkan letak geografis Brunei Darussalam ialah bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Adapun bentang alam negara Brunei, pada bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Sedangkan pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Brunei berjumlah 0,4 juta jiwa dan setengah dari keseluruhan penduduk tersebut adalah orang Melayu. Etnis terbesar kedua adalah Tionghoa dan sisanya pendatang. Selanjutnya, kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi.
Selain itu juga, industri utama yang kedua yaitu tekstil, makanan, minuman, serta bahan bangunan. Kemudian sumber daya alam. Sumber daya alam utama di Brunei yaitu minyak dan gas bumi. Kemudian sumber daya alam yang terbesar kedua yaitu perikanan. Selanjutnya yaitu kerjasama. Pada tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN. Dan untuk kerjasama internasional, Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Oke, negara selanjutnya yaitu Filipina. Filipina beribu kotakan di Manila, bentuk pemerintahannya republik. Badan legislatifnya yaitu Dewan Nasional. Pada tahun 2015, penduduknya berjumlah 103 juta jiwa. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian ada 4 agama di Filipina yaitu Katolik Roma, Protestan, Islam, dan Buddha. Satuan mata uangnya yaitu peso, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang. Hari kemerdekaan Filipina yaitu tanggal 12 Juni 1988. Secara astronomis, Filipina terletak pada 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai dengan 126 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomis tersebut, maka Filipina secara umum beriklim tropis basah. Sedangkan letak geografis Filipina, sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Adapun bentang alam Filipina, hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landai dan sempit. Filipina tersusun atas hamparan pulau yang membentang dari utara ke selatan dan dari barat ke timur. Adapun pulau-pulau terbesar di Filipina yaitu Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Pulau Mindoro, Pulau Bohol, Pulau Pahlawan, dan Pulau Cebu. Mayoritas penduduk Filipina adalah etnis Filipino, yaitu campuran Melayu-Spanyol, Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Di sektor perekonomian, rakyat Filipina banyak mengandalkan bidang pertanian, namun seiring berjalannya waktu bergeser ke sektor industri berupa peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan dan perikanan. Sumber daya alam yang terdapat di Filipina antara lain kayu, minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Negara yang berikutnya yaitu Kamboja. Kamboja beribu kotakan di Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya yaitu seorang presiden dengan kepala pemerintahan ketua Dewan Menteri. Sedangkan badan legislatifnya adalah Majelis Nasional. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kamboja adalah 15,4 juta jiwa. Bahasa resminya yaitu bahasa Khmer. Agamanya yaitu agama Buddha Theravada. Mata uangnya Rie. Letak astronomis Kamboja terletak pada 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai dengan 108 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis negara Kamboja, sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Akibat letak astronomis tersebut, Kamboja beriklim tropis muson dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei. Kamboja memiliki sungai yang sangat penting yaitu Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Kamboja dari utara ke selatan sepanjang 500 km. Selain itu juga Kamboja memiliki danau yang terbesar di Asia Tenggara yaitu Danau Tonle Sap. Sedangkan di Kamboja Tengah merupakan sebuah daerah yang subur. Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Kelompok penduduk terbesar di Kamboja adalah etnis Khmer, sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok dan Muslim Cham, serta beberapa dari suku primitif. Sedangkan mata pencaharian penduduk Kamboja bertumpu pada bidang pertanian dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Sedangkan industri yang menjadi andalan di Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok. Sumber daya alam yang paling dominan di Kamboja yaitu pada bidang pertanian.
berada di sepanjang Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Dalam kerjasama dengan negara lain, Kamboja menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, ESCAP, IAEA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lainnya. Oke, negara yang selanjutnya yaitu Laos. Laos beribu kotakan di Vientiane, bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Badan legislatifnya adalah Dewan Nasional, bahasa utama Laos adalah bahasa Lao, Prancis, dan Inggris. Sedangkan agama utamanya adalah Buddha dan animisme. Pada tahun 2015, penduduk Laos berjumlah 6,9 juta jiwa, sedangkan mata uangnya adalah kip. Secara astronomis, Laos terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai dengan 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 107 derajat bujur timur. Sedangkan batas-batas geografisnya, sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja. Laos beriklim tropis dengan memiliki 3 musim, yaitu musim hujan yang panas, musim kemarau yang sejuk, dan musim pancaroba yang kering dan panas. Jika dilihat dari bentang alamnya, Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Laos juga dilalui oleh Sungai Mekong yang merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang kurang lebih 1.800 km. Sedangkan untuk penduduknya, sebagian besar warga Laos adalah beretnis Laosian, yaitu 60%, kemudian suku gunung 35% dan suku lainnya sekitar 5%. Pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama negara Laos. Sumber daya alam yang menjadi andalan negara Laos adalah sektor pertanian, kemudian sektor perikanan, peternakan, dan pertambangan. Untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, maka Laos menjadi anggota beberapa organisasi dunia, seperti ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Negara yang berikutnya yaitu Malaysia. Malaysia beribu kotakan di Kuala Lumpur, bahasa resminya yaitu bahasa Melayu, kemudian ada juga bahasa Cina, Tamil, dan Inggris. Agama resmi di Malaysia yaitu agama Islam, kemudian ada agama juga Konghucu, Tao, Buddha, Hindu, dan Kristen. Bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah monarki konstitusional, dengan kepala negara yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yaitu Najib Tun Razak. Pada tahun 2015, penduduk Malaysia berjumlah 30,8 juta jiwa. Satuan mata uang Malaysia adalah ringgit atau dolar Malaysia. Dan hari kemerdekaan Malaysia adalah tanggal 31 Agustus 1957. Letak astronomis negara Malaysia adalah 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai dengan 120 derajat bujur timur. Secara geografis, letak negara Malaysia adalah sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Dengan letak astronomis tersebut, maka Malaysia beriklim tropis. Jika dilihat dari bentang alamnya, Malaysia dibagi menjadi 2 daerah yang berbeda pada 2 pulau yang berbeda, yaitu Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur adalah di Kalimantan Utara. Topografi Malaysia Barat diliputi bentuk pegunungan yang membentang dari perbatasan Malaysia dengan Thailand sampai dengan negara bagian Melaka. Sedangkan dataran pantai Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungainya yang pendek dan berkelok-kelok. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu 50%, sedangkan orang Tiongkok 37% dan orang India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, Eropa, dan keturunan bangsa lain. Sektor pertanian adalah perekonomian utama negara Malaysia. Selain itu juga Malaysia mengandalkan penjualan barang tambang minyak dan gas ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Sedangkan sumber daya alam yang utama di Malaysia adalah lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Dan pada bidang pertambangan, Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia.
Untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, maka Malaysia menjadi anggota organisasi internasional seperti ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Negara yang selanjutnya yaitu Myanmar. Myanmar beribu kotakan di Yangon. Pemerintahannya berbentuk republik dengan dikepalai oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Badan legislatifnya bernama Dewan Rakyat. Bahasanya yaitu bahasa resminya Myanmar, kemudian ada bahasa Inggris dan dialek lokal. Ada beberapa negara di Myanmar, yaitu Buddha, Islam, Hindu, Kristen, dan kepercayaan animisme. Kemudian pada tahun 2015, jumlah penduduk Myanmar berjumlah 52,1 juta jiwa, sedangkan mata uangnya Kyat. Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara sampai dengan 28 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 101 bujur timur. Adapun letak geografisnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, dan sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Berdasarkan letak lintangnya, maka Myanmar terbagi dalam dua musim, yaitu bagian selatan beriklim tropis dan bagian utara beriklim subtropis. Bentang alam negara Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Etnis terbesar yaitu etnis Tibet-Burma, mencapai 72%. Kemudian etnis lainnya yaitu etnis San 9%, etnis Karen 7%, Tiongkok 3%, dan India 2%. Aktivitas ekonomi yang penting di Myanmar adalah di bidang pertanian. Oleh karena itu, sumber daya alam utama Myanmar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta pertambangan. Dan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, maka Myanmar menjadi anggota beberapa organisasi dunia seperti ASEAN, ADB, ESCAP, ACU, FAO, IBRD, IDA, IFC, ILO, IMF, WTO, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAF. Kemudian negara yang berikutnya yaitu Singapura. Singapura memiliki ibu kota bernama Singapura. Luas daerahnya 697 km persegi. Penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 5,5 juta jiwa. Bahasa resminya yaitu Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya yaitu agama Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Dan bentuk pemerintahannya adalah republik dengan dikepalai oleh kepala negara seorang presiden yang sekarang yaitu Tony Tan Keng Yam. Sedangkan kepala pemerintahannya yaitu seorang Perdana Menteri yang sekarang yaitu Lee Hsien Loong. Sedangkan mata uangnya adalah dolar Singapura, kemudian lagu kebangsaannya Majulah Singapura, dan hari kemerdekaannya yaitu tanggal 9 Agustus 1945. Adapun letak astronomi Singapura yaitu pada lintang 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Dan secara geografis, Singapura sebelah barat dan utaranya berbatasan dengan Selat Johor, sedangkan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Selat Singapura. Akibat letak astronomis tersebut, maka Singapura memiliki iklim tropis. Singapura memiliki bentang alam di bagian tengah agak ke utara merupakan perbukitan, kemudian bagian timur merupakan dataran rendah dan dataran aluvial serta bagian rawa-rawa, sedangkan daerah barat daya memiliki relief yang bergelombang diliputi oleh rawa-rawa dan lembah-lembah yang kering. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan Tiongkok dengan besar persentase 78%, sedangkan orang Melayu 14% dan orang India 7%, dan sisanya suku bangsa yang lainnya. Perekonomian utama di Singapura adalah sektor industri, meliputi elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, tourism, dan perdagangan. Adapun kerjasama internasional yang diikuti oleh Singapura adalah ASEAN, APEC, WTO, ADB, PBB, dan lain-lain. Negara yang berikutnya yaitu Thailand. Thailand beribu kotakan di Bangkok. Luas wilayahnya 513,120 km persegi. Penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 85,1 juta jiwa. Thailand memiliki bahasa resmi yaitu bahasa Thai, namun ada juga bahasa Inggris, Cina, Melayu, dan bahasa-bahasa suku.
Agama Buddha adalah agama resmi di Thailand, namun ada juga agama Islam, Kristen, dan animisme. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusional dengan dikepalai oleh kepala negara Raja Bhumibol Adulyadej. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Saat ini Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha. Satuan mata uangnya adalah Baht Thailand. Lagu kebangsaannya Plaeng Chart Thai. Secara astronomis, Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, Thailand sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan bagian selatan berbatasan dengan Malaysia. Sehingga Thailand memiliki iklim tropis. Topografi negara Thailand berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai-sungai yang berliku-liku di bagian tengah, sedangkan dataran tinggi di bagian timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di daerah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. 75% dari penduduk Thailand adalah suku Thai, sisanya orang-orang Tiongkok 14%, Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning 11%. Perekonomian Thailand sangat tergantung pada bidang pertanian dengan beras dan karet sebagai komoditas utamanya. Selain itu, sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam, serta pariwisata cukup besar juga devisanya bagi negara. Untuk sumber daya alam yang dimiliki Thailand, Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Selain timah, terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil sumber daya alam barang tambang. Sedangkan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain, Thailand menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEAN, ADB, ASEM, ESCAP, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu negara Vietnam. Vietnam beribu kotakan di Hanoi, bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Dengan kepala negara, ketua Dewan Negara, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resminya yaitu bahasa Vietnam, selain itu digunakan juga bahasa Prancis, Cina, Inggris, dan Khmer. Sedangkan agama utamanya adalah agama Buddha, ada juga agama Konghucu, Kristen, dan Islam. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 berjumlah 91,7 juta jiwa. Mata uangnya mata uang dong. Dan hari kemerdekaannya yaitu tanggal 2 Juli 1976, sedangkan lagu kebangsaannya Tien Nguyen Cha. Vietnam terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Secara geografis, Vietnam di bagian barat berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja, dan di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, serta di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Vietnam memiliki dua daerah iklim yang berbeda. Daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Bentang alam di Vietnam terdiri dari pegunungan, sungai, dan pesisir pantai yang sempit. Secara etnis, Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara. Kurang lebih 90% penduduknya orang Vietnam. Bidang pertanian adalah sumber daya alam utama di Vietnam. Selain itu, ada juga peternakan, perikanan, dan pertambangan. Sedangkan untuk kerjasama dengan negara lain, maka Vietnam menjadi anggota ASEAN, ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNTAD, GSPD, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Nah, itu tadi materi kita mengenal negara-negara ASEAN. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.